di dalam orang ini itu ada dua sisi teman-teman, dua sisi. Yang satu itu sisi manusia, yang satu itu sisi iblis teman-teman. Maksudnya iblis itu ya sisi yang bisa dikatakan kayak setan gitu teman-teman. Saya kembalikan cakar saya. Oke, saya udah tangan normal teman-teman. Oh iya teman-teman, nggak ada loh teman-teman. Sampai saya dongkel-dongkel pun nggak ada. Ya, nih ke dalam nggak ada. Cakarnya sudah saya kembalikan. Saya pinjam cakarmu lagi. Astagfirullahaladzim, teman-teman, beneran Mas Evi ada lagi nih. Saya gunakan cakar lagi ya. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba dapat lagi. Tadi itu sudah dikorek-korek gak nemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya Mr. X. Saya sedang berada di lokasi yang ramai diperbincangkan di desa ini. Saya juga diutus oleh seseorang ulama di tempat ini. Katanya itu dia itu resah dengan adanya pendatang baru ya. Katanya itu dia itu orang bisu ya teman-teman ya. Orang bisu tapi bisa mengabulkan segala keinginan. Nah ini yang saya rasakan itu, dia itu mungkin kalau saya dan ulama itu menyimpulkan ya, dia itu mungkin kayak gimana ya, kayak bisa dikatakan bisunya itu memang memiliki arti, tetapi dia ingin merubah kepribadian orang sini ya teman-teman. Dan ini saya berada di sebuah pegunungan. Ini pegunungannya itu cukup dingin ya di sini hawanya teman-teman. Saya nggak akan menyebutkan lokasinya karena ini privasi sekali ya. Takut apa itu namanya? Takut membuat makin ramai ya teman-teman ya. Nah, orang bisu ini ya teman-teman ya, itu berpenampilan itu seperti setan ya, bukan seperti dukun atau apa, tapi berpenampilan seperti setan. Dia itu menggunakan baju yang warnanya putih tapi lusuh gitu teman-teman. Kalau malam hari ya dikira setan teman-teman. Dan orang bisu ini nggak pernah berbaur dengan tetangga-tetangga ataupun warga sekitar sini. Ini pendatang, saya pun nggak tahu dari mana, orang sini pun nggak tahu dari mana. Saya kesini pun terpaksa ya teman-teman ya. Ini tengah malam ya teman-teman. Ini bisa dilihat jam saya ya, jam 2 ya, jam 2 malam teman-teman. Kalau nggak percaya ini saya ada handphone ya, 157 teman-teman. Ini jam 2 ya. Sengaja saya dari tadi itu diamankan oleh ulama sini ya, karena saya tadi itu udah jam kesini itu jam 8 ya teman-teman. Cuman ramai sekali, saya diusir teman-teman. Ini karena mereka itu tahu teman-teman, kalau saya ini akan merusak apa yang mereka dapatkan ya. Memang banyak penolakan dengan kedatangan saya di tempat ini, tapi saya tetap akan membereskan, mencari tahu kebenarannya itu apa. Mudah-mudahan sih ini orang bisu ya, bukan biksu ya teman-teman, tapi orang bisu ini tuh bisa saya kuak sejatinya itu dia siapa gitu teman-teman ya. Kenapa dia tidak bisa berbicara dan dia tidak mau berbaur? Katanya dia di sekitar sini, dan saya dan ulama itu, ulama saya berada di, bukan ulama besar ya, ini kayak tokoh agama saja di tempat sini. Dia itu berjaga di depan bersama 5 santrinya, karena santrinya gak banyak di sini. Itu minat orang untuk mengaji ataupun ini sangat sedikit sekali teman-teman ya, sangat sedikit sekali. Mereka lebih kayak daripada sakit ke dokter, mereka lebih percaya sakit itu ke dukun gitu teman-teman. Jadi di sini banyak profesi dukun, dukun pijat, dukun bayi, dukun santet ya, segala macam dukun di tempat ini ada ya. Makanya saya tidak menyebutkan lokasi ini tuh di mana. Dan saya disuruh mencarinya. Katanya itu bau badan dia itu, baunya itu seperti singkong teman-teman. Singkong yang dibakar. Kamu ikutin aja. Nah
Kenapa saya melakukan opening di sini? Saya mulai mencium bau singkong bakar di sini, teman-teman. Ya, baunya sangat menyengat sekali ya, teman-teman. Mungkin kita jalan aja ya. Ayo, Mas Evi. Ya, kita ke sini. Ini saya bingung ini, teman-teman ya. Ini sumber bau singkong itu ada dua ya, teman-teman ya. Ke kanan dan ke atas. Saya nggak tahu, mungkinkah ada dua orang biksu di sini atau mungkin hal gaib lainnya. Bentar ya, teman-teman ya. Kalau yang di atas ya, saya melihat ada Gandarwo, mungkin bau singkong Gandarwo itu yang di atas ya. Tapi kalau yang di sebelah sana itu nggak jelas, saya nggak bisa menerawangnya karena ini lebih dari Gandarwo. Mungkin karena ini manusianya, teman-teman, manusia bisu itu teman-teman ya. Kita kesini aja langsung. Kok kayak bukan jalan ya? Nah, ini teman-teman, dia itu suka sekali melakukan kayak peta umpet, tapi bukan peta umpet, teman-teman. Kalau ada orang yang mengunjunginya, misalkan saya dan Mas Evi, terus ada yang lain, satu rombongan itu mengunjunginya, nanti ketika saya pergi, saya bilang, oh dia di sana, didatengin udah nggak ada, pindah lagi di tempat lain ya. Dan orang bisu itu hanya dijumpai malam hari, kalau siang nggak pernah ditemukan ya. Paling ramai itu pokoknya menjelang jam 6 ya, sampai jam 11 malam, karena selepas itu mereka tidur, teman-teman. Nggak ada jalan ya, teman-teman. Ada orang, bener di sini. Ternyata aku nggak salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun Pak, jangan tidur. Bangun. 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 Bagus. Siapa kamu? Nggak ada suaranya, saya nggak tahu. Siapa kamu? Apa nggak jelas? Nggak jelas, teman-teman. Mungkin karena memang dia itu bisu. Saya ingin bertanya, sebenarnya dia itu bisu beneran atau enggak sih? Katanya kamu sakti. Apa kesaktianmu? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Telepati ya. Ternyata benar, teman-teman, dia ini bukan orang biasa, tapi ini orang sakti. Tapi saya dibalik orang ini, saya merasakan sesuatu hal yang aneh loh, teman-teman. Kenapa? Karena dibalik wujudnya yang orang ini, dia kayak menyimpan sesuatu gitu, kayak sesuatu yang gelap.
Ini orang sakti, bukan orang sembarangan teman-teman. Dia memang benar-benar sakti. Ini kayak gimana ya, saya bisa menyebutkan, di dalam orang ini itu ada dua sisi teman-teman, dua sisi. Yang satu itu sisi manusia, yang satu itu sisi iblis teman-teman. Maksudnya iblis itu ya sisi yang bisa dikatakan kayak setan gitu teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Oh, oh, jadi orang kesini tuh kebanyakan minta uang, minta kekasih. Jadi teman-teman, orang yang menemui dia itu kebanyakan minta uang, minta, kalau yang jomblo itu minta kekasih cewek gitu ya teman-teman ya. Yang cewek pun pernah datang ke dia minta sesuatu lagi ya teman-teman, kayak minta tolong berikan aku suami, dikasih oleh dia ya, dikasih. Cara memberinya gimana? Ya gini teman-teman, kamu tunggu di sini dan kamu bersembunyi di semak-semak, tunggu sekitar 1 jam lagi, itulah jodohmu. Dia tahu, dan tiba-tiba ada orang yang menjumpai dia meminta gitu, akhirnya dipertemukan gitu teman-teman. Ini bisa baik bisa buruk juga. Oh, seperti itu. Jadi alasan dia itu berpindah-pindah teman-teman, ternyata dia tidak ingin ya terlalu banyak sekali orang gitu teman-teman ya yang mengetahui jejak dia. Dia ingin menjadi orang yang misterius gitu teman-teman, orang yang misterius. Makanya dia selalu berpindah-pindah, tapi masih di area sini aja teman-teman. Saya yakin kamu nggak bisu. Oke, saya ingin menunjukkan kesaktian saya. Ya, kita sama-sama masuk ke alam gaib. Saya pun ingin melihat kekuatanmu ya. Hampir aja aku ketipu ya. Bisa ya, seperti ini ya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini kan sudah berwujud manusia ya teman-teman ya. Ternyata dia itu bukan manusia teman-teman ya. Ini masuk golongan setan, tapi bisa menipu ini ya. Ini bukan manusia ini teman-teman. Kenapa dia nggak bisa berbicara ya? Karena dia itu bukan manusia teman-teman. Jadi dia nggak bisa ngomong ya, bisa menyerupai wujudnya. Dari tadi saya ditipu ya. Bagaimana kamu bisa menyerupai manusia hingga kulit-kulitnya itu sama persis? Bagaimana?
Seperti itu. Oh, oh, jadi makin banyak orang yang percaya dengan kamu, maka kamu akan sempurna. Jadi kamu ingin jadi manusia? Hah? Tujuanmu untuk apa? Oh, jadi kamu memberikan mereka dengan cuma-cuma. Oh, seperti itu. Saya bisa menggagalkan rencanamu. Saya bisa. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih, kamu telah membantu beberapa warga di sini untuk bertemu jodohnya, ya, untuk melakukan itu. Ya, memang sesungguhnya karena kau itu iblis. Iblis mau bagaimanapun, jika menyerupai manusia, tetap tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa sempurna. Aku membantu kamu, tidak. Jadi teman-teman, saya disuruh menggunakan tangan saya, ya. Kalau saya bisa membantu dia, ya, silahkan cakar tanah sesukamu. Maka dibalik semua tanah yang kamu cakar, yang saya cakar gitu teman-teman, akan mengeluarkan banyak harta yang ingin kamu dapatkan gitu teman-teman. Saya coba ya teman-teman ya. Astagfirullah. Oh iya bener ya. Padahal tadi kosong ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gila ini, padahal kosong loh teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, saya cek uang ini asli atau enggak. Takutnya ini uang dari Goib, saya yang ditipu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ya Allah. Sesuka saya. Saya nggak mau ya. Saya kembalikan cakar saya. Oke, saya udah tangan normal teman-teman. Oh iya teman-teman, nggak ada loh teman-teman. Sampai saya dongkel-dongkel pun nggak ada. Ya, nih ke dalam nggak ada. Cakarnya sudah saya kembalikan, nggak ada nih. Nih sampai ke dalam nggak ada, udah kosong. Kosong ya Mas Evi ya, bisa dilihat ya.
Ini memang aneh ini. Sudah saya korek-korek sampai ke dalam pun nggak ada. Nggak ada. Saya pinjam cakarmu lagi. Astagfirullahaladzim, temenan, beneran Mas Evi, ada lagi nih. Saya gunakan cakar lagi ya. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba dapat lagi. Tadi sudah dikorek-korek gak nemu. Astagfirullahaladzim, kan nggak ada tadi. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba ada lagi. Astagfirullahaladzim, satu genggaman pun di tempat yang sama masih. Astagfirullahaladzim, ini masih di tempat yang sama loh teman-teman. Astagfirullahaladzim, nih nggak bisa habis loh teman-teman ya. Ini masih di tempat yang sama tuh, nggak bisa habis ya. Astagfirullah, dia langsung menariknya teman-teman. Kenapa yang terakhir langsung kosong? Dia langsung menariknya karena dia langsung mengambil cakarnya. Untuk ini saya nggak bisa mengambil uang lagi karena dia memiliki satu permintaan. Saya itu harus membantu dia, tapi saya nggak mau. Uang seperti ini buat apa di saya? Enggak ada yang tergoda. Oke, kalau misalkan saya bisa membantu kamu, berapa banyak uang yang bisa saya kumpulkan? Semua sesuka saya. Bahkan uang seisi dunia ini. Apakah hanya berupa uang? Emas pun bisa. Asalkan saya menyebut kalau saya mau emas. Astagfirullah, teman-teman, ini sudah kelewat batasnya. Hei, cakar tebakan tidak saya kembalikan ya. Teman-teman, ini sudah ada lagi sama sekali ya uangnya ya. Saya cakar pakai tangan saya biasa nggak ada ya, bahkan saya korek-korek pun nggak ada ya. Ini memang benar-benar terbukti. Saya ingin membuktikan lagi. Saya pinjam cakarmu. Astagfirullahaladzim, padahal tadi nggak ada ya Mas Evi ya. Sudah saya muak dengan ini. Saya kembalikan ya. Sudah saya kembalikan ya. Saya nggak peduli. Saya minta kamu kembali ke asalmu atau saya paksa ya. Oh, nantang. Baik kalau nantang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudus sinnatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard mang darades faum indahu labih ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ibn bisaim min masya wa singa kursi samawati wa ard wa la yudifu Allah. Allah, saya nggak bisa mengembalikan dia seperti iblis lagi teman-teman. Mungkin karena kesaktiannya itu sudah sangat luar biasa. Ini saya udah nggak bisa menggunakan cakar itu lagi. Bahkan bisa saya buktikan nih ya, nggak ada apa-apa udah. Tapi ini memang uang asli teman-teman. Tadi saya sempat bertanya kalau uang ini tuh
Dia hanya memindahkan teman-teman, dari tempat orang lain yang memiliki uang dipindahkan ke depan dia ataupun kemana cakar itu gunakan ya teman-teman. Ya mungkin sampai di sini ya teman-teman ya, ini beres. Ini uang nggak tahu, ini pasti masuknya uang haram ya teman-teman ya. Mungkin akan saya serahkan ke ulama sini aja ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu dia akan kembali lagi ke sini atau enggak, soalnya dia itu lumayan sakti ya teman-teman ya, ilmunya juga tinggi. Iblis ini ilmunya tinggi, tapi kalau dia kembali, saya mendengar kabar dia kembali lagi ke sini, saya kan nggak akan segan-segan membawa semua pasukan dari spiritual kami untuk benar-benar menghancurkan dia. Kalau saya sendiri mungkin nggak bisa, karena dia itu memang kesaktiannya itu di atas dari iblis rata-rata gitu teman-teman. Bahkan mungkin kesaktiannya itu hampir menyamai Nyi Roro Kidul gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saya Mr. Nur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.